Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Silmi Adila Anwar dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Studi Naskah yang diampu oleh Ustadz Mukhrij Sidki MAG. Saya akan membawakan yang berjudul Studi Naskah pada Tafsir Mahmud Yunus. Baik, kita akan masuk ke pembahasan apa sih Tafsir Mahmud Yunus ini. Nah, Tafsir Mahmud Yunus adalah tafsir yang berbahasa Indonesia yang sangat penting dalam perkembangan keislaman di Nusantara. Karyanya Profesor Haji Mahmud Yunus yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tafsir ini nama aslinya yaitu Tafsir Al-Quran Al-Karim. Nah, tafsir ini diterbitkan pada tahun 1935 di Balai Pustaka. Ini adalah salah satu tafsir kontemporer di Indonesia. Adapun selanjutnya yaitu latar belakang penulisan pada Tafsir Mahmud Yunus. Nah, yang pertama yaitu memberikan pemahaman Al-Quran terhadap orang-orang awam yang pelajar di Indonesia. Jadi tafsir ini itu untuk memberikan pemahaman untuk orang-orang awam atau pelajar di Indonesia. Dan yang kedua adalah membumikan tafsir ini dalam berbahasa Indonesia, ya, membumikan tafsir Al-Quran ini dalam berbahasa Indonesia untuk mempermudah orang-orang Indonesia, terkhusus untuk generasi muda. Dan yang ketiga yaitu menyesuaikan konteks yang ada di Indonesia. Jadi tafsir ini itu sangat menyesuaikan sekali dengan keseharian yang ada di Indonesia. Jadi tafsir ini tuh benar-benar mempermudah bangsa Indonesia untuk mempelajari. Dan yang selanjutnya yaitu karakteristik yang ada pada Tafsir Mahmud Yunus. Salah satunya yaitu bahasa. Nah, kalau misalkan di dalam bahasa ini Tafsir Mahmud Yunus menggunakan bahasa yang lugas dan jelas agar mudah dipahami oleh generasi dan secara umum itu benar-benar paham mengenai Tafsir Mahmud Yunus. Selanjutnya yaitu ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada Tafsir Mahmud Yunus ini yaitu mengenai metode penulisannya. Nah, Tafsir Mahmud Yunus ini menggunakan penulisan metode tahlili, yaitu secara terperinci dan memadukan bil maksur dan bil ro'i. Bil maksur secara tabi'in atau para sahabat, dan bil ro'i itu ijtihad. Jadi dipadukan antara bil maksur dan bil ro'i. Lalu tidak terlalu panjang. Jadi benar-benar singkat namun maknanya tersampaikan. Adapun sumber rujukan yang diambil oleh Tafsir Mahmud Yunus ini ada 3. Yang pertama yaitu Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Baydawi. Itu adalah 3 tafsir klasik yang dijadikan rujukan oleh Tafsir Mahmud Yunus. Namun, ketiga ini juga diambil hanya konteks-konteks yang sesuai dengan keadaan kondisi yang ada di Indonesia. Lalu, karakteristik yang terakhir dalam Tafsir Mahmud Yunus adalah yaitu tentang kandungan pendidikan. Jadi, Tafsir Mahmud Yunus ini sangat menekankan banyak sekali nilai-nilai pendidikan di dalamnya, di antaranya yaitu mengenai ibadah, mengenai ilmu pengetahuan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Setelah penjelasan karakteristik, kita akan masuk ke dalam struktur tafsir yang ada dalam Mahmud Yunus. Yang pertama ada teks dalam bahasa Arab, terjemahan dalam bahasa Indonesia, serta penjelasan tafsir secara konteks mengenai arti atau makna secara keseluruhan dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil.
itu adalah struktur tafsir yang ada dalam tafsir Mahmud Yunus. Selanjutnya yaitu keunggulan yang ada dalam tafsir Mahmud Yunus, yaitu tafsir Mahmud Yunus ini banyak sekali digunakan di kalangan madrasah atau pondok pesantren untuk dipelajari. Kenapa? Karena penjelasannya sangat terperinci dan dapat mudah sekali untuk dipahami di semua kalangan umur. Jadi tafsir Mahmud Yunus ini merupakan salah satu tafsir pertama di Indonesia yang pemahamannya luas dan target pembacanya untuk semua umur. Jadi banyak sekali digunakan di madrasah-madrasah Islam dan pondok-pondok pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kritik dan kelemahan dalam tafsir Mahmud Yunus. Sebagian ulama mengatakan bahwa tafsir ini itu terlalu ringkas jika dibaca untuk pembaca yang lanjut. Untuk pembaca-pembaca atau untuk orang-orang yang memang ingin sangat mendalami ilmu tafsir, ini tuh terlalu ringkas. Dan yang kedua, tafsir ini itu tidak terlalu mendalam, akan menjelaskan ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dan yang terakhir, pada kritik dan kelemahan tafsir Mahmud Yunus ini, yaitu pada tafsir ini tidak menjelaskan aspek-aspek filsafat atau sains secara terperinci seperti tafsir-tafsir modern yang lainnya. Itu adalah beberapa kelemahan, keunggulan, dan beberapa poin-poin yang lainnya yang sudah saya jelaskan terhadap atau mengenai tafsir Mahmud Yunus. Mungkin cukup sekian dari saya pemaparan singkat mengenai tafsir Mahmud Yunus. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.